Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Nah teman-teman, coba jawab jujur dalam hati. Berapa jam sih sehari kita habiskan untuk scrolling? Berapa lama yang kita tonton video-video pendek tersebut? Berapa menit kita benar-benar membaca sesuatu yang menambah ilmu? Kadang kita merasa capek, merasa malas belajar, merasa sekolah itu beban. Tapi pernah nggak kita berpikir, kalau masa muda ini lewat begitu saja, apa yang akan kita sesali nanti? Di Ramadan kali ini, kita akan ngobrol tentang satu hal yang penting banget, yaitu keutamaan dalam menuntut ilmu. Sudah bersama kita salah seorang guru di SMA IT Kardan Hasanah Banjarbaru, Ustadz Ahmad Haitami. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, bahagia teman-teman semua bisa kembali lagi di Ramadan tahun ini 1947. Oke Ustadz, jadi kenapa sih dalam Islam itu ilmu itu sangat penting gitu? Baik, ini tema yang bagus sekali untuk sama-sama kita pelajari, kita dengarkan di Ramadan kali ini. Pertama, bahwasanya Islam sendiri itu dimulai dengan sebuah perintah, yaitu membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan bahwa baca itu kan bagian daripada belajar. Nah, bayangkan wahyu pertama itu bukan tentang larangan, bukan tentang hukuman, tapi tentang usaha untuk kita membaca. Nah, maka dari itu di Ramadan kali ini alangkah baiknya kita barengi dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, apalagi misalnya membaca ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita. Artinya dari surah Al-Alaq tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berpikir, belajar, dan terus bertumbuh dengan pembelajaran-pembelajaran tadi. Itu. Oke, jadi ada sedikit pertanyaan. Kadang remaja merasa, nanti aja lah seriusnya, santai dulu. Itu bisa ngasih penjelasan nggak? Dampaknya kalau masa muda tidak diisi dengan ilmu? Jadi begini Hirza dan juga teman-teman semua. Jadi masa muda itu masa yang golden age atau masa emas bagi kita semua. Masa prime. Jadi masa muda itu masa yang paling kuat, fisik kita kuat, ingatan kita kuat, semangatnya masih kuat. Nah, maka dari itu di masa muda seharusnya kita betul-betul mewujudkan pembelajaran ini. Karena kalau sudah tua nanti pasti akan menyesal. Ada peribahasa seperti ini. Orang yang belajar di masa tua itu seperti menulis di atas batu. Dan orang yang belajar di masa tua itu bagaikan menulis seperti di atas air. Kalau kita nulis di atas batu, itu akan terus-menerus kuat ingatannya. Karena sulit kan di atas batu untuk dihapus. Tapi kalau di atas air, kita baru tulis, langsung bisa hilang. Nah, maka dari itu teman-teman semua, mumpung masih muda, masih SMA, masih SMP, manfaatkan betul-betul waktu luang untuk bisa mengisi dengan pembelajaran yang belajar. Nanti akan bermanfaat buat kalian. Nah, ada juga teman-teman yang meremehkan sekolah misalnya. Apapun sekarang ya Hirza dan teman-teman, kalau kalian pengen bekerja, salah satu prasyarat yang harus diperlukan adalah kemampuan, kompetensi, keahlian. Dan kemampuan tadi harus didapatkan dengan cara belajar di sekolahan. Ilmu itu seperti investasi. Nah, ditanam sekarang nanti akan diraihnya nanti. Nah, jadi teman-teman yang muda, jangan lupa buat untuk terus belajar setiap hari. Oke, Tat. Selain untuk masa depan, menurut Ustadz sendiri, apakah ilmu juga melindungi kita dari kesalahan? Oh, tentu ilmu itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang kurang baik. Ambil contoh misalnya remaja kita, SMA sekarang misalnya. Remaja yang tanpa ilmu itu akan mudah terjebak pada pergaulan bebas, tertipu investasi-investasi yang salah, kemudian percaya hal-hal atau berita-berita yang tidak benar. Seharusnya kan kalau kita punya ilmu, kita telaah dulu, kita verifikasi dulu, ini beritanya benar atau tidak. Kemudian anak-anak atau remaja yang tidak dibekali ilmu akan mudah terpengaruh konten-konten yang negatif.
Maka dari itu teman-teman semua, kita sebagai orang yang berpendidikan, berilmu itu harus berpikir panjang dulu sebelum melakukan hal-hal yang akan kita kerjakan. Hal tersebut Hirza dan teman-teman sebenarnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya adalah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak. Kalau orang yang berilmu pasti dia berpikir terlebih dahulu baru bertindak, tidak sebaliknya bertindak baru berpikir. Dan orang yang berilmu itu tidak mudah terbawa arus, karena dia pasti punya pegangan, punya pedoman dalam menjalankan kehidupan. Oke, Zat, menarik banget nih. Jadi selain tadi, bisa share nggak contoh nyata atau kasih contoh yang mungkin relate dengan remaja saat ini? Oh, tentu banyak sekali Hirza contoh-contoh orang yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang dulunya biasa-biasa saja hidupnya kemudian berubah karena pengetahuan. Ambil contoh misalnya ada anak yang datang ke sekolah saja itu harus menempuh jalan yang terjal, yang lama. Kemudian dia pakai seragam yang sederhana saja. Tapi karena semangat yang luar biasa, nah sekarang dia bisa menjadi seorang dokter dan bermanfaat buat orang banyak. Banyak contoh-contoh orang-orang hebat sekarang di negara kita. Misalnya para pejabat, kemudian para petinggi negara kita. Kalau kalian lihat basic dasarnya adalah mereka orang-orang biasa saja sebenarnya. Tapi karena dengan pengetahuan, dengan ilmu bisa membuka dunia mereka sampai sukses dengan sekarang. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka tidak menyerah dengan keadaan. Kalau sekarang tuh Hirza, teman-teman ada namanya fixed mindset. Nah, jadi ada orang-orang yang berpikir tetap tidak mau berkembang karena dia merasa dia sudah tertutupi dah, tidak berkembang lagi. Misalnya dia belajar matematika tidak bisa, ya sudah dia merasa tidak bisa saja. Nah, itu adalah pendapat yang salah. Seharusnya harus tetap berkembang atau namanya adalah grow mindset namanya atau pemikiran berkembang. Jadi misalnya belum bisa, jangan pernah bilang tidak bisa tapi belum bisa. Nah, jangan menyerah. Nah, tapi ada juga teman-teman orang-orang yang dibekali dengan fasilitas lengkap, hidupnya gampang, tapi mereka malah menyalahgunakan keistimewaan tadi, malas belajar akhirnya. Apa yang terjadi? Nah, saat dewasa mereka akhirnya kebingungan menentukan hidupnya. Nah, kalau orang dibekali dengan ilmu, meskipun dipenuhi dengan keterbatasan sebelumnya, nah insya Allah mereka akan berhasil nantinya. Nah, jadi teman-teman, ini bukan soal pintar atau tidak sebenarnya, tapi ini soal pilihan. Dia mau berusaha atau tidak. Nah, itu Hirza. Jadi dengan pengetahuan, itu sangat bisa merubah nasib hidup seseorang. Jadi kadang nih di kalangan kita para Gen Z apalagi ya, itu sering berpikir bahwasannya belajar itu cuma buat dunia. Itu benar nggak sih, Tat? Oh, jelas tidak. Nah, jadi belajar itu teman-teman bagian daripada ibadah sebenarnya. Kalau kita meniatkannya. Belajar ilmu agama itu sangat penting, kewajiban untuk kita. Tapi kita juga tidak boleh menganggap remeh pembelajaran yang bersifat duniawi. Nah, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita yang datang ke sekolah betul-betul niatkan dalam hati kita, tujuan kita untuk menuntut ilmu kepada Allah SWT. Apalagi yang dipelajari misalnya ilmu agama, ilmu umum yang bermanfaat untuk kita. Jadi misalnya kita sekolah, usaha untuk belajar, mencari kesungguhan ilmu agama, itu bisa bernilai ibadah. Apalagi nanti bermanfaat buat kita. Jadi belajar bukan cuma untuk lulus ujian, buat nilainya tinggi, bukan cuma sekedar itu, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, Sat. Remaja sekarang itu banyak yang merasa insecure, merasa bodoh atau kalah saing. Ustaz, ada pesan nggak yang mau disampaikan ke mereka? Baik, ada insecure atau merasa rendah diri atau merasa kurang cocok dengan yang lain atau merasa belum bisa atau merasa bodoh atau kalah saing dengan teman-teman. Pertama, Hirza dan teman-teman, hal yang paling pertama dikerjakan adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu adalah penyakit yang paling menyakitkan untuk kita. Kita punya keistimewaan masing-masing dan setiap orang pasti punya kekurangannya juga. Jangan pernah membandingkan rumput kita dengan rumput orang lain, karena semua punya proses masing-masing. Jangan pernah membandingkan bintang dengan bulan karena mereka punya waktu yang sama untuk terangnya masing-masing. Itu yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kamu. Kemudian yang kedua adalah kalian tetap harus bersungguh-sungguh untuk berusaha.
Yang namanya orang menuntut ilmu, orang belajar pasti ada ujiannya. Tidak semua dapat 10, pasti ada saja gagal, salah. Tapi dari kegagalan tadi kita harus berusaha gimana nih supaya nanti ke depannya supaya lebih baik, lebih berhasil lagi. Tapi kalau kita sudah menyerah duluan, ya akhirnya menyerah, akhirnya tidak berhasil. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsisten. Nah, apalagi misalnya di Ramadan nih, 30 hari Ramadan, kita betul-betul untuk belajar, mencari ridho Tuhan, kemudian memperbaiki diri kita dengan pembelajaran tadi. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa insecure, misalnya belum bisa, belum ahli, karena semua orang yang profesional ahli itu awalnya amatir juga mereka, karena mereka belajar, tidak menyerah, konsisten sampai dengan sekarang. Jadi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, percaya diri sendiri saja. Oke Zat, jadi bisa kasih nggak satu penyesalan terbesar apa sih yang sering terjadi saat orang tuh sudah beranjak dewasa gitu? Oke, kita ambil contoh diri saya ya. Saya sudah dewasa, sudah 28 tahun hidup di dunia ini. Saya merasa dalam ilmu pengetahuan tentu kenapa ya saya di waktu sekolah itu tidak betul-betul serius dalam belajar. Nah itu alangkah baiknya juga tidak terjadi dengan teman-teman. Mumpung teman-teman masih di usia yang benar-benar produktif, menghafal cepat, belajar cepat pahamnya maksudnya ya. Nah, jadi manfaatkan betul-betul waktu tersebut. Jangan buang-buang waktu yang tidak bermanfaat, karena waktu sekarang tuh terasanya sangat-sangat sebentar. Nanti tidak terasa 5 tahun, 10 tahun. Nah dan masa muda itu tidak akan pernah kembali. Nah, seperti yang disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tentang 5 perkara sebelum 5 perkara, dan salah satunya adalah manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Mumpung masih sekolah, mumpung masih mudah untuk belajar. Nah, jadi masa muda itu adalah masa yang betul-betul berlian lah untuk kita belajar. Jangan sampai menyesal nanti di kemudian hari seperti saya misalnya, kenapa saya tidak belajar matematika dulu? Siapa tahu nanti kalau saya belajar matematika bermanfaat buat saya. Nah, itu kan penyesalan itu supaya tidak terulang kepada teman-teman. Teman-teman, mungkin hari ini kamu merasa biasa aja, nilaimu belum tinggi, prestasimu belum banyak, tapi jangan berhenti. Ilmu itu bukan tentang siapa yang paling viral, bukan tentang siapa yang paling terkenal, tapi tentang siapa yang paling bermanfaat. Nah, betul sekali Hirza. Jadi ilmu itu sebenarnya kalau kita bagi ya teman-teman, itu tuh ilmu itu semakin kita bagi semakin bertambah. Jadi teman-teman harus betul-betul mencari keutamaan-keutamaan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama ya, yang jadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Ilmu agama dibarengi dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah di SMA sebenarnya teman-teman sudah dibagikan, teman-teman sudah ditawarkan nih, teman-teman mau jadi apa. Kalau misalnya jadi pengen yang berhubungan dengan kesehatan, maka ambillah rumpun-rumpun yang berhubungan kesehatan. Kalau teman-teman yang pengen ngambil sosial humaniora, ambil sosial humaniora. Kemudian kalau yang pendidikan agama, silakan ambil pendidikan IPA. Itu sebenarnya sudah disediakan sekolah Hirza dan teman-teman. Jadi mudah sekali. Tinggal niat dan pekerjaan kita saja lagi. Nah, jadi semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik untuk kita semua. Yang sebelumnya belum rajin atau malas jadi semangat. Kemudian yang dulunya ragu sekarang lebih percaya diri lagi. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan saja. Hasilnya sebenarnya bukan di Ramadan, tapi setelah Ramadan nanti. Apakah tetap sama dengan Ramadan ini atau tidak? Nah, kita lihat nanti gimana, teman-teman. Baik, semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan hati yang kuat untuk terus belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Segini aja podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.